komedi, salah satu genre favorit di perfilman Indonesia. Bahkan fun fact, film pertama yang gue tonton dari waktu kecil adalah film komedi. Gue ingat banget dulu pas SD, entah kelas 5 atau kelas 6, gue nonton film komedi pertama gue yang berjudul Pimak, dan impresi gue tidak pernah berubah setiap kali menontonnya. Gue jatuh cinta pada film itu. Gue suka melihat berbagai adegan komedi dan aksi lucu yang disajikan. Sejak saat itu, gue beralih dari berbagai film komedi lainnya dan semakin menikmatinya. Bagi gue, film komedi adalah salah satu genre film terbaik selain action tentunya. Gue bahkan rela bergadang di tengah malam cuman demi mantengin TV sampai iklan rokok muncul hanya agar bisa lanjut nonton film komedi. Seiring bertambahnya dewasa, sudah banyak film komedi yang gue tonton. Beberapa gue suka, walau ada juga yang terasa biasa aja. Hingga akhirnya belum lama ini, gue menonton salah satu film komedi lagi, judulnya Agak Lain. Dan jujur saja, gue nggak menyangka bisa menemukan salah satu film komedi masterpiece setelah sekian lama. Gue bisa tertawa lepas dengan berbagai aksinya sekaligus menikmati jalannya cerita. Tanpa membuang banyak waktu, mari kita fokus bahas filmnya. Kalau membahas film komedi masa kini, pastinya nggak akan jauh-jauh dari seni pertunjukan panggung yang bernama stand up comedy atau komedi tunggal. Bagi yang belum tahu, stand up comedy adalah seni pertunjukan di mana seorang komedian yang disebut komika berbicara langsung kepada penonton secara solo tanpa alat peraga dominan, mengandalkan struktur materi seperti setup dan punchline. Di Indonesia sendiri, formula stand up comedy juga belum terlalu dikenal. Pada kisaran tahun 2000 sampai 2010, masyarakat Indonesia lebih familiar dengan komedi berformat slapstick. Komedi slapstick sendiri berakar dari pementasan Commedia dell'arte di Italia, di mana para pelawak zaman dulu menggunakan dua bilah kayu bernama batacchio untuk memukul aktor lain demi menciptakan efek komedi. Di Indonesia sendiri, tipe komedi slapstick ini bisa kita lihat di film-film Warkop DKI atau acara Perpenjapa. Buat kalian yang pernah nonton EPJ, Persija dulunya apalagi, fix kita sumuran. Stand up comedy berbeda dengan slapstick. Komika lebih mengandalkan verbal dan pengolahan kata daripada aksi fisik yang kasar. Tak jarang mereka menggunakan cerita personal atau lelucon satir seperti mengkritik pemerintah demi menciptakan sebuah komedi. Perlahan, fenomena stand up comedy di Indonesia tidak hanya berhenti di kompetisi televisi, para alumninya mulai merambah ke sektor-sektor lain, salah satunya adalah dunia perfilman. Salah satu film komika yang paling berkesan adalah Comic X tahun 2014. Film ini menjadi karya revolusioner yang berhasil melambungkan nama-nama komika seperti Ernest Prakasa, Kemal Pahlevi, dan banyak lainnya. Comic X adalah film komedi Indonesia terbaik yang benar-benar gua nikmati sampai rela begadang di Trans TV. Setelah itu mulai bermunculan film-film lain yang dibintangi komika seperti sequelnya Comic X Casino King, Cek Toko Sebelah, dan seterusnya. Namun lambat laun, kualitas beberapa film komedi sejenis sempat mengalami penurunan sampai akhirnya film Agak Lain ini muncul. Agak Lain sendiri sebenarnya adalah sebuah grup komedi yang personilnya adalah para komika lulusan kompetisi stand up komedi. Beranggotakan 4 orang, yaitu Boris Bokir, Benedion, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Walaupun bisa dibilang mereka lulusan dari tahun yang berbeda, tapi mereka berempat disatukan dari satu asal yang sama, yaitu dari Sumatera Utara. Kebersamaan mereka melahirkan grup bernama Agak Lain yang fokus membuat konten podcast di Spotify dan YouTube dengan mengundang berbagai bintang tamu. Perlahan mereka mulai menginjakan kaki ke industri film. Beberapa dari mereka sempat membintangi film hits seperti Ngeri-Ngeri Sedap. Kesuksesan interaksi mereka di media inilah yang membuka gerbang lahirnya film khusus mereka sendiri, yaitu Agak Lain. Film Agak Lain memiliki cerita yang sederhana dan mudah dipahami, mengisahkan 4 sekawan yang mengelola wahana rumah hantu di sebuah pasar malam. Oki yang baru saja keluar dari penjara dan sedang mencari pekerjaan meminta bantuan pada 3 temannya, namun sayangnya ketiga temannya pun sedang kesulitan karena rumah hantu mereka sepi pengunjung. Lagi pula, siapa juga yang bakal takut melihat rumah hantu yang ala kadarnya seperti ini? Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Selain masalah wahana yang sepi, mereka juga sebenarnya mempunyai masalah finansial masing-masing. Boris berpura-pura menjadi tentara demi membahagiakan ibunya. Bene harus memenuhi tuntutan biaya pernikahan yang tinggi dari keluarga calon istrinya. Jegel terlilit utang judi online dan dikejar-kejar oleh debt collector. Sementara Oki sendiri membutuhkan uang untuk biaya berobat ibunya yang sakit-sakitan. Di tengah ancaman gulung tikar, Oki mengusulkan ide untuk merenovasi rumah hantu agar lebih menyeramkan. Namun di luar dugaan, pengunjung pertama mereka adalah seorang
seorang pria parubaya yang merupakan calon penjabat daerah dan meninggal di tempat akibat serangan jantung karena kaget. Demi menghindari masalah hukum, mereka nekat menyembunyikan dan mengubur mayat tersebut di rumah hantu tersebut. Bukannya buntung, kejadian mistis akibat mayat tersebut justru membuat rumah hantu mereka menjadi sangat seram, bahkan menjadi viral. Mereka pun mendadak untung besar dan bisa menyelesaikan masalah keuangan masing-masing. Nah, masalah baru muncul ketika para polisi mulai menyelidiki hilangnya sang calon penjabat. Keempat sekawan ini harus memutar otak untuk terus menyembunyikan kebenaran hingga akhirnya rahasia mereka terbongkar dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Hal yang paling gua suka dari film ini adalah bagaimana keempat karakter utamanya memiliki realitas sosial di Indonesia saat ini. Ada masalah oknum abdi negara, utang pinjol atau judi online, dan tuntutan mahar nikah yang mahal. Selain itu, chemistry mereka berempat luar biasa bagus. Mereka berinteraksi sangat natural layaknya sahabat karib, karena memang di dunia nyata mereka satu grup. Celutukan dan ejekan yang mereka lontarkan terasa sangat personal, jadi sampai ke hati penonton. Hal lain yang gue apresiasi adalah adanya konsekuensi atas tindakan mereka. Gue sempat membaca beberapa ulasan yang menyebut ending film agak lain, agak gimana gitu, agak aneh karena perubahannya dari komedi ke arah serius. Tapi menurut gue itu justru poin plus. Every action has consequences. Mereka memang pantas menerima konsekuensi hukum karena telah menyembunyikan mayat. Proses resolusi cerita saat mereka masuk penjara hingga akhirnya bebas pun disampaikan dengan porsi yang pas-pas aja, tanpa harus berbelit-belit. Dari sini kita belajar, sehebat-hebatnya kita menyembunyikan mayat, akhirnya bakal tercium juga. Betul ya, kenapa omongan gue jadi aneh gini ya? Oke, kesimpulannya bagi gue Agak Lain itu salah satu film komedi yang masterpiece banget. Chemistry, aksi, humor, itu semua dapat banget. Karakter pendukungnya pun melengkapi dengan porsinya masing-masing. Konfliknya solid, momen emosionalnya oke, sangat menyentuh. Dan rating dari gue untuk film ini adalah 9/10. Itu aja ulasan dari gue. Kalau ada kesalahan informasi atau hal yang perlu dikoreksi, silahkan tulis di komentar. Oke, gue pamit undur diri. Adios. Babi!